Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Izatul Ulia dengan NIM 230605110090. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perang salib dan imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Sebab pertama yaitu awal mula terjadinya perang salib. Perang salib pertama kali dimulai oleh Paus Urbanus II pada tahun 1096 dalam konsili Clermont. Dia mengajak para hadirin untuk mengangkat senjata, membantu Kaisar Romawi Timur melawan Turki Saljuk, dan melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Ajakan tersebut disambut dengan antusias oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan kemudian dikukuhkan sebagai anggota Laskar Salib melalui pengikraran di hadapan umum. Terdapat beberapa faktor yang mendorong umat Kristen Eropa untuk mengikuti perang salib. Faktor yang menumbuhkan semangat mengikuti perang salib yang dideklarasikan oleh Paus Urbanus II, yaitu 1. Faktor agama. Faktor agama yaitu hilangnya kebebasan beragama bagi umat Kristen dan Yahudi di Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan oleh pemerintahan Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Kebijakan dan mempersulit pelaksanaan ziarah ke Yerusalem, bahkan menganiaya umat Kristen dan Yahudi yang ingin menunaikan ibadah ke Yerusalem. Kebijakan ini yang merugikan umat Kristiani sampai ke Eropa pada tahun membuat kebijakan ini yang merugikan umat Kristiani sampai ke Eropa membuat masyarakat Eropa bingung, marah, dan sedih. Dan melalui peristiwa inilah semangat keagamaan dan kesetiaan terhadap sesama umat Kristiani meningkat, guna memberikan perlindungan dan pertahanan. Mereka bersatu untuk menuntut balas dendam atas perampasan kebebasan orang yang berada dalam menjalankan ajaran agamanya. Visi mereka adalah yang membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan kaum muslimin atau Bani Saljuk, dengan keyakinan jika mereka menunaikan ibadah, tentu mereka akan mendapat pembebasan dan pahala yang besar. Yang kedua, ada faktor politik. Sebuah benteng penting di sekitar Asia Kecil dikuasai oleh Bani Saljuk dan juga digunakan sebagai pangkalan militer dan pertahanan pada masa itu. Ini membuat kota Konstantinopel terancam jatuh ke tangan kaum muslim atau Bani Saljuk. Untuk mencegah kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam, Kaisar Alexios yang memerintah Bizantium atau Konstantinopel memberikan dukungan dan bantuan politik kepada Keuskupan Agung yang ada di Roma. Keuskupan Agung menyambut baik kerjasama ini, karena keuskupan memiliki tugas untuk melindungi kepentingan keagamaannya, dan kepentingan politik juga sangat menarik bagi keuskupan. Para bangsawan Eropa tentunya mempunyai ambisi politik yang besar untuk membentuk kerajaan di wilayah yang mereka kuasai. Demikian pula keuskupan mempunyai ambisi politik untuk menaklukkan kerajaan yang dikuasai oleh umat Islam. Oleh karena itu, keuskupan mulai menyusun rencana untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ini juga menjadi penyebabnya, karena masyarakat Eropa merasa berada dalam tekanan dan sering dibebani dengan kebijakan membayar pajak dan kewajiban lainnya, sejak ditaklukkan oleh Islam. Oleh karena itu, bangsa Eropa menyetujui ajakan mengikuti perang salib yang dijanjikan kemakmuran dan kebebasan jika memenangkan perang salib. Mereka berharap mendapatkan keuntungan ekonomi di wilayah yang ditaklukkan Islam.
Motivasi tersebut membuat bangsa Eropa secara sukarela menerima seruan untuk melakukan perang salib dan ikut serta dalam perang salib. Selain faktor dari umat Kristen dan Yahudi, ada faktor yang terjadi dalam Islam sendiri. Faktor tersebut yaitu lemahnya persatuan Islam, di mana sebelum genderang perang salib dibunyikan, dunia Islam tampak dalam keadaan lemah. Dinasti Bani Saljuk kehilangan kekuasaan setelah wafatnya Malik Shah pada tahun 1092 Masehi. Pertempuran antara Saljuk dan Fatimiyah atas wilayah Suriah tidak dapat dihindari, dan permusuhan terus berlanjut antara kedua kerajaan Islam ini pun terjadi. Akibatnya dinasti-dinasti Islam, khususnya dua dinasti, terjerumus ke dalam keadaan lemah karena kekuatan militer dan keuangannya menurun akibat perang saudara. Selanjutnya, subbab periode perang salib. Pada periode perang salib ini terdapat 3 periode. Yang pertama, periode pertama berlangsung pada 1096 sampai 1144 Masehi. Perang salib 1 yang dimulai pada 1096 Masehi merupakan hasil dari kampanye dan propaganda dari Paus Urbanus II dan Peter Amin. Mereka aktif dalam mengkampanyekan perang salib di kalangan keuskupan agung. Pada 1095, kampanye tersebut berhasil mengumpulkan tentara sebanyak 150.000 yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Mereka berangkat menuju Konstantinopel dan kemudian akan menaklukkan Palestina. Dalam buku sejarah Islam klasik, karya Susmihara dan Rahmat, tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond mendapatkan kemenangan besar pada Perang Salib I. Mereka berhasil menaklukkan Nisea dan menguasai Edessa atau Turki pada tahun 1908. Mereka juga mendirikan pusat pemerintahan tentara salib bernama Konti Edessa dan mengangkat Balwin sebagai rajanya. Tentara salib tidak hanya berhenti sampai di Edessa. Mereka kembali melakukan penaklukan di kawasan Timur Tengah dan mendirikan 3 kerajaan Latin, yaitu Kerajaan Latin II di Antioquia yang dipimpin oleh Raja Bohemond, Kerajaan Latin III di Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Raja Godfrey, dan terakhir Kerajaan Latin IV di Tripoli yang dipimpin oleh Raja Raymond. Lalu ada periode kedua yang berlangsung pada 1144 sampai 1192 Masehi. Jatuhnya kota Edessa menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan Perang Salib II. Paus Eugenius III mengumumkan Perang Suci dan mengajak beberapa petinggi kerajaan Eropa untuk turut berkontribusi. Louis VII dari Prancis dan Konrad II dari Jerman menanggapi ajakan dari Paus Eugenius III dengan positif. Mereka berdua memimpin tentara salib untuk melakukan perebutan wilayah Kristen di Syria. Serangan dari pasukan salib dapat dihalau oleh Nuruddin Zanki. Pasukan salib juga gagal memasuki kota Damaskus. Kegagalan tersebut membuat Louis VII dan Konrad II kembali ke negerinya bersama beberapa pasukan salib. Pada tahun 1174, Nuruddin Zanki meninggal dunia dan pasukan Muslim kemudian dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi mampu mendominasi Perang Salib II dengan melakukan banyak penaklukan kota. Dalam buku sejarah Islam klasik karya Susmihara dan Rahmat, Salahuddin bersama pasukannya mampu menghalau serangan dari pasukan salib dan mempertahankan kedaulatan Mesir pada tahun 1175. Keberhasilan terbesar dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 1187. Ia bersama pasukannya berhasil mengalahkan pasukan gabungan Konti Tripoli dengan taktik penguasaan daerah.
Penguasaan Salahuddin Al-Ayyubi terhadap Yerusalem menandai kemenangan besar pasukan Muslim pada Perang Salib II. Terakhir, periode ketiga yang berlangsung pada 1192 sampai 1291 Masehi. Frederick II mengawali Perang Salib III dengan melakukan penyerangan terhadap Mesir dan beberapa daerah di kawasan Afrika Utara. Frederick II berusaha menghimpun dukungan dari kaum Kristen Ortodoks yang berpusat di Gereja Ortodoks Koptik Alexandria untuk menguasai Damietta. Kawasan Damietta merupakan pintu gerbang dari Mesir. Mereka melakukan pengepungan terhadap Damietta yang memiliki benteng berlapis dan menara pengawas yang kokoh. Dalam pengepungan tersebut, pasukan salib mengalami kesulitan untuk menembus benteng Damietta. Akhirnya, pengepungan dilakukan hingga berbulan-bulan. Pengepungan Damietta menyebabkan terputusnya akses masyarakat dalam benteng dengan dunia luar, sehingga mereka mengalami krisis makanan dan kesehatan. Dalam buku sejarah Islam klasik, karya Susmi Haradar Ahmad, Malik Al-Kamil sebagai Sultan Mesir memimpin pasukan untuk mematahkan pengepungan dan mengirimkan pasukan makanan serta obat-obatan ke dalam benteng. Namun setelah beberapa pertempuran melawan pasukan salib, ia tak kunjung berhasil masuk ke dalam benteng. Demi keselamatan masyarakat dalam benteng, Sultan Malik Al-Kamil terpaksa melakukan perjanjian damai dengan Frederick II. Dalam perjanjian tersebut, Malik Al-Kamil bersedia untuk menyerahkan kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan Salahuddin kepada tentara salib. Sebagai balasannya, Frederick II menarik mundur pasukannya dari Damietta dan menjamin keamanan dari kaum muslim. Pada tahun 1247, Malik As-Solih berhasil merebut kembali Palestina yang dulu berada di bawah kekuasaan Malik Al-Kamil. Malik As-Solih sendiri merupakan Sultan Mesir setelah Malik Al-Kamil. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, karya Wahjudi Jaya, ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik, pimpinan perang pasukan Muslim Pimpinan perang pasukan Muslim dipegang oleh Baybars, Qalawun, dan Ibnu Taimiyah. Di bawah pemerintahan dinasti Mamalik, pasukan Muslim berhasil menaklukkan kota Akka atau Israel pada tahun 1291. Sebab selanjutnya membahas tentang dampak perang salib terhadap perkembangan Islam. Mulai abad 11, dunia Islam mengalami berbagai macam krisis yang demikian parah, baik krisis keagamaan, politik, kenegaraan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Menurut para ahli sejarah, krisis yang melanda dunia Islam disebabkan oleh hilangnya semangat Islam dalam kehidupan mereka. Terutama di kalangan para penguasa, Islam tidak lagi dipahami dan dijalankan sebagai ajaran yang mampu mengubah sikap dan perilaku. Islam tidak lagi dijadikan panduan yang memberikan arah bagi tindakan dan keputusan mereka. Kondisi kemunduran Islam semakin diperparah lagi oleh bangsa-bangsa Eropa yang telah bangkit dari tidurnya. Berbagai macam teknologi telah mereka temukan, termasuk teknologi yang berhubungan dengan perang. Melalui berbagai peralatan yang dimilikinya, mereka datang ke negeri-negeri Islam untuk menjarah kekayaan, serta memurtadkan umat Islam dengan penuh kelicikan dan tipu daya. Sejak abad 16, praktis dunia Islam yang membentang dari Maroko sampai Merauke, tidak ada satupun negeri yang bebas dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Meskipun umat Islam berhasil mempertahankan wilayah mereka dari serangan tentara salib, mereka mengalami banyak kerugian. Dunia Islam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis keagamaan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Akibat dari kerugian-kerugian ini, kekuatan politik umat Islam semakin lemah. Dalam kondisi seperti ini, mereka bukannya menjadi satu, melainkan semakin terpecah belah.
Subbab terakhir membahas mengenai imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Imperialisme Barat terhadap dunia Islam setelah Perang Salib berlangsung sebagai hasil dari ekspansi kekuatan Kristen Eropa ke wilayah timur dekat dengan Asia, yang dimulai pada abad ke-11 dan berlanjut hingga abad ke-17. Perang Salib yang disokong oleh Gereja Katolik melibatkan konflik antara umat Kristen Eropa dan umat Islam di Asia Barat dan Eropa. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dengan tujuan utama adalah untuk membebaskan kota Yerusalem dan makam suci dari penjajahan Islam. Dari materi yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Perang Salib merupakan perang yang terjadi antara umat Islam dengan umat Kristen dan Yahudi. Peperangan ini beralaskan agama, akan tetapi ada faktor lainnya yang menyebabkan perang ini terjadi seperti faktor politik dan ekonomi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.